Hasil race di Balaton Park bukan akhir dari segalanya. Para pencinta balap motor Indonesia kembali menatap seri ke-9 Moto3 2026. Fokus kita tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama. Kali ini, tantangannya adalah salah satu sirkuit paling menantang dan teknis di dunia, Autodrome Brno. Apakah upgrade Honda akan cukup untuk membawa Veda kembali ke podium? Mari kita bedah peluangnya secara mendalam. Kenapa Brno begitu menantang buat rookie? Sirkuit sepanjang 5,4 km ini bukan sekadar soal top speed. Ini soal kombinasi perubahan elevasi yang ekstrim dan tikungan cepat yang menuntut nyali. Pembalap harus menjaga momentum. Melakukan satu kesalahan di sektor teknis bisa berakibat kehilangan waktu krusial. Disinilah kemampuan adaptasi Veda akan diuji sebagai pembalap pendatang baru. Melihat data sebelum seri ke-9, Maximo Quiles 170 poin adalah ancaman utama. Dia bukan cuma pimpinan klasemen, Quiles sangat paham dengan Brno. Lalu ada Alvaro Charpe dan Brian Uriarte dari Red Bull KTM Ajo. Mereka punya paket motor yang sangat matang tahun ini. Bagaimana Veda bisa masuk di antara mereka? Veda butuh lebih dari sekadar skill. Veda butuh strategi tim yang sempurna. Perjuangan Veda Pratama di Hungaria Sirkuit Balaton Park sangat luar biasa. Walau pada akhirnya harus kecewa karena race utama yang Veda lewati dengan drama long penalti mengakibatkan Veda finish di urutan bawah dan tanpa poin. Sementara Brian Uriarte yang sempat tergeser karena hukuman atas pemakaian oli ilegal berhasil merebut posisinya kembali. Dengan mendapat 13 poin berhasil finish keempat dan posisi kelima klasmen dunia Moto3 dengan poin 72. Lalu, bisakah Veda comeback di seri Brno besok? Berikut ini adalah analisis track sheet Pulse GP. Sirkuit Automotodrome Brno, atau dikenal juga sebagai Sirkuit Masaryk, adalah lintasan balap legendaris yang terletak di pinggiran kota Brno, Republik Ceko. Sejak April 2026, sirkuit ini resmi berganti nama komersial menjadi Trinitas Autodrome Brno di bawah kepemilikan perusahaan Shaka. Dikenal luas dalam kancah balap motor internasional, sirkuit ini menjadi destinasi favorit, baik bagi pembalap maupun penonton. Hal ini berkat perpaduan antara desain lintasan yang sangat teknis dan menantang, serta lokasi yang memukau di tengah perbukitan hutan yang asri. Dengan panjang lintasan 5 km 403 meter, memiliki jumlah tikungan, 14 tikungan, 6 tikungan ke kiri, 8 tikungan ke kanan. Lebar lintasan, 15 meter, elevasi kemiringan, memiliki perbedaan ketinggian, elevation gain, mencapai 73,75 meter dengan kontur naik turun yang ekstrim. Dengan format desain klasik, old school, dibangun permanen pada tahun 1985 dan dibuka tahun 1987 untuk menggantikan sirkuit jalan raya lama yang berbahaya. Karakternya mengalir cepat, fast flowing, dan lebar, memberikan banyak ruang untuk aksi saling menyalip, overtaking. Karakter sirkuit ini benar-benar menguji nyali. Kombinasi tikungan beruntun dengan turunan curam membuat ban depan dan rem bekerja ekstra keras. Begitu masuk ke tanjakan ikonik seperti Horsebell Hill, mesin dipaksa mengeluarkan seluruh tenaganya. Serta, lokasinya yang tersembunyi jauh di tengah hutan membuat sirkuit ini bebas dari kebisingan, tempat yang sempurna untuk mendengar raungan mesin murni tanpa kompromi. Bagi para rider MotoGP, sirkuit Brno bukan sekadar lintasan balap biasa. Ini adalah ujian pamungkas bagi fisik dan taktis yang paling ditakuti dalam satu musim. Menolak tren sirkuit modern yang serba steril, Brno justru menawarkan tantangan brutal lewat tata letak klasik yang memanfaatkan kontur alam perbukitan secara maksimal. Inilah alasan mengapa Brno tetap menjadi sirkuit penuh tantangan bagi pembalap. Posisi di trek. Garis start mengarah ke tikungan satu yang menanjak, dan didahului oleh lintasan lurus yang sering digunakan pembalap untuk manuver slipstream sebelum masuk ke zona pengereman. Titik pengereman keras. Tikungan seperti tikungan 3 dan tikungan 10
sering disebut sebagai stadium seksien, adalah area krusial untuk menyalip yang membutuhkan pengereman keras. Di tikungan 10, sektor stadion. Sektor ini merupakan area terendah di sirkuit sebelum pembalap menghadapi tanjakan curam menuju garis finish. Pembalap datang dari trek lurus menurun dengan kecepatan sangat tinggi, lalu harus melakukan pengereman keras, hard braking, untuk menurunkan kecepatan secara drastis sebelum masuk ke tikungan kanan yang sempit. Blind apex, karena posisi jalan yang melandai lalu mendaki, titik tengah tikungan, apex, seringkali tidak terlihat sepenuhnya saat pembalap mulai merebahkan motor. Manajemen akselerasi keluar. Tikungan 10 adalah kunci untuk menghadapi tanjakan horseshoe. Setelahnya, jika pembalap terlalu cepat membuka gas, ban belakang akan selip, spin, di aspal Brno yang terkenal minim cengkeraman, membuat momentum mendaki bukit menjadi lambat. Peluang Veda Ega Pratama di Automotodrome Brno untuk seri Moto3 Ceko, 19-21 Juni 2026, sangat terbuka lebar untuk menembus barisan 5 besar dunia. Karakter sirkuit Brno yang mengalir dan lebar memberikan keuntungan teknis tersendiri bagi gaya balap agresif Veda, serta karakteristik motor Honda NSF 250 RW miliknya. Berikut adalah analisis mendalam mengenai peta peluang, tantangan, dan target realistis Veda di sirkuit legendaris ini. Keuntungan karakter trek bagi Honda NSF 250 RW. Kekuatan torsi mekanis. Sektor terakhir Brno didominasi oleh tanjakan curam menuju garis finish. Mesin Honda NSF 250 RW miliknya yang unggul pada torsi putaran bawah ke menengah akan memberikan akselerasi keluar tikungan, corner exit, yang sangat kuat. Jika mekanik berhasil memaksimalkan grip ban belakang, Veda dapat mencuri momentum sebelum trek lurus. Lebar lintasan, 15 meter. Sirkuit Brno yang sangat lebar memberikan ruang yang luas bagi Veda untuk melakukan recovery race, pemberhentian penyelamatan posisi, atau melakukan aksi overtaking dari jalur dalam, inner line, saat memasuki tikungan es kembar, Cicanes. Misi bangkit usai GP Hungaria. Kondisi terkini. Pada balapan terakhir di Balaton Park, GP Hungaria, Veda mengalami akhir pekan yang sulit dan harus finish di posisi ke-16, di luar zona poin. Akibatnya, ia turun ke peringkat ke-6 klasemen keseluruhan Moto3. Motivasi tambahan. Brno menjadi momentum krusial bagi Veda untuk merebut kembali poin yang hilang. Berjarak tipis dari 5 besar klasemen dunia, finish di posisi depan di Ceko akan langsung mendongkrak posisinya kembali ke papan atas. Perebutan tahta Rookie of the Year. Persaingan ketat. Di klasemen khusus pembalap pendatang baru, Rookie, posisi Veda terus mendapat tekanan dari rival utamanya, Brian Uriarte, Red Bull KTM Ajo. Peluang di Brno. Karakter sirkuit Brno yang menuntut manajemen ban yang presisi sangat cocok dengan gaya balap Veda yang tenang namun agresif saat race day. Jika ia mampu mengamankan posisi start yang baik di kualifikasi, minimal baris kedua atau ketiga, peluangnya untuk mengalahkan kelompok rookie berbasis motor KTM sangat besar. Melihat performa impresifnya sepanjang awal musim 2026, termasuk keberhasilannya mencetak sejarah dengan meraih podium ketiga di GP Brasil, target paling realistis dan wajib bagi Veda di Brno adalah finish di posisi 5 besar atau mengamankan podium tertinggi di antara seluruh pembalap rookie menjadi target realistis Veda di Brno. Namun demikian, race adalah sebuah pertaruhan. Apapun bisa terjadi. Kecelakaan yang dialami Veda Ega Pratama di Jerez, low side high side saat kualifikasi Q2, dan di Austin, high side, di tikungan 10 karena terlalu agresif membuka gas dalam posisi miring, memberikan pelajaran penting tentang batas cengkeraman, grip limit, ban depan dan ban belakang Honda NSF 250 RW miliknya. Begitupun di Automotodrome Brno, terdapat beberapa sektor rawan dan kelemahan sirkuit yang memiliki karakteristik serupa dengan Jerez atau Austin, sehingga harus diwaspadai oleh Veda agar tidak terjatuh. Sektor 1. Turunan tajam menuju tikungan 1. Potensi front end wall shot seperti Jerez. Kelemahan trek.
Setelah trek lurus utama, sirkuit langsung menurun tajam menuju tikungan 1, titik pengereman keras, hard braking. Pengereman ekstrim di jalur menurun membuat beban motor bertumpu penuh pada ban depan. Jika Veda terlalu memaksakan late braking untuk mengejar pembalap KTM, seperti saat ia kehilangan kendali depan, front end, di Jerez, ban depan Honda NSF 250RW bisa tiba-tiba mengunci, lock up, dan mengakibatkan kecelakaan low side. Begitu juga tikungan 10, di Brno adalah salah satu area paling ikonik sekaligus paling berbahaya, dinamai dari Kevin Schwantz yang pernah mengalami kecelakaan hebat di sana. Tikungan kanan ini berada di area menurun sebelum tikungan S berikutnya. Karakter tikungan ini sangat mirip dengan tikungan 10 di Austin. Di Austin, Veda melakukan kesalahan karena melebar lalu membuka gas terlalu agresif saat motor masih dalam kondisi miring, yang memicu ban belakang selip dan melemparnya ke udara, high side crash. Di tikungan 10 Brno, Veda harus sangat bersabar mengendalikan throttle, gas, dan menunggu hingga motor benar-benar tegak sebelum berakselerasi penuh. Setidaknya semua tidak ada yang pasti dalam sebuah race. Namun, tim Honda bersama Veda harus bersiap dan mengantisipasi dari awal dengan perpaduan ban depan medium belakang hard, dipadukan dengan suspensi depan kokoh dan buritan motor yang agak tinggi. Honda NSF 250RW milik Veda akan memiliki keseimbangan sempurna, stabil saat mengerem di turunan, lincah di tikungan S kembar, dan memiliki traksi yang awet hingga akhir balapan untuk bertarung memperebutkan podium rookie.